teman-teman sekalian. Siang. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat-sehat ya. Oke, baik. Saya izin untuk memperkenalkan diri ya, kakak-kakak. Nama saya Irma, dan saya adalah pendiri dan direktur dari For Good, sebuah konsultan komunikasi yang berlokasi di Bali. Dan di sini konsultan komunikasi yang saya jalankan ini berfokus untuk mendampingi organisasi-organisasi baik itu non-profit maupun usaha sosial untuk bisa meningkatkan strategi komunikasi mereka dengan lebih baik lagi. Jadi memang fokus kami itu lebih ke CSO. Nah, di sesi kali ini saya ingin memulai sesi pendalaman mengenai strategi manajemen sosial media, dan ini adalah bagian dari saya boleh. Nah, kelihatan di judul topiknya ya, bagian dari seri mobilisasi sumber daya domestik gitu. Dan ini sebenarnya beberapa waktu lalu saya juga sudah mulai memulai sesi lain, yaitu terkait strategi marketing. Mudah-mudahan di sini ada beberapa kakak-kakak yang juga hadir di sesi sebelumnya, dan alasan saya ingin menjelaskan mengenai sesi tersebut adalah karena sebenarnya sesi tersebut nyambung dengan sesi ini gitu. Nanti mungkin kita ada beberapa hal yang akan kita bahas juga terkait sesi sebelumnya, yaitu strategi marketing. Nah, teman-teman sekalian, untuk sesi hari ini saya akan share screen mengenai manajemen sosial media. Sebentar, saya siapkan dulu. Hari ini saya ingin membahas mengenai konten nih. Konten satu hal yang sudah menjadi bagian utama dari hidup kita sehari-hari ya, kakak-kakak. Coba di sini pasti semuanya memiliki media sosial atau mengakses media sosial. Nggak ada orang yang nggak pernah nonton YouTube misalnya, atau mungkin kita semua punya WhatsApp dan punya Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter gitu ya. Sampai hari ini udah berjalan beberapa tahun nih gitu, dan semakin hari kita semakin intens gitu ya interaksinya menggunakan kanal-kanal digital ini. Di Indonesia sendiri sampai tahun ini ada sekitar 167 juta penduduk yang aktif menggunakan media sosial. Kaitannya sama kita apa nih? Nah, kaitannya adalah jumlah orang yang bisa berpotensi untuk kita ajak berinteraksi nih kakak-kakak gitu. Dan kalau kita lihat dari angkanya, yang paling tinggi memang sampai saat ini masih pengguna YouTube. Karena YouTube itu kita tidak perlu punya akun, kita bisa akses kapan saja gitu ya. Jadi bisa buka dari Google aja, itu udah bisa ngelihat video-video YouTube. 88% dari 160 juta mereka sering menonton YouTube hampir setiap hari. Untuk WhatsApp 84%, hampir semuanya punya WhatsApp. Untuk Facebook juga sangat tinggi. Instagram ada di 79% dengan anak-anak milenial, zennials menjadi pengguna terbanyak mereka. Dan ada yang paling rendah yaitu LinkedIn, hanya 35% saja. Namun memang karena ini kebutuhannya lebih untuk individual gitu ya, untuk keperluan kerja, untuk profesi gitu ya. Jadi lebih niche atau lebih tajam gitu penggunanya. Gitu. Jadi ini luar biasa peluang yang bisa kita pakai untuk bisa mengaktifasi kegiatan-kegiatan digital kita nih, kegiatan-kegiatan komunikasi kita. Ini ada komen TikTok yang paling tinggi. Nah, menarik banget. TikTok itu belum menyampai paling tinggi, Kak. Jadi sampai sekarang masih paling tinggi YouTube. Tapi TikTok udah mulai merangkak ke atas. Untuk datanya sendiri 2021 saya belum punya. Tapi kalau kakak punya data terbaru 2021, kayaknya sih udah top 3 ya si TikTok ini gitu. Baik, saya lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, jadi hari ini saya mau membahas mengenai manajemen media sosial nih, karena kita udah makin banyak aplikasi-aplikasi media-media sosial di luar sana. Yang tadi kakak-kakak bilang sekarang ada TikTok lagi, nanti besok ada apa? Macam-macam lagi, pasti akan ada teknologi-teknologi terbaru nih yang akan terekspos gitu ya ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, jadi tujuan utama dari manajemen sosial media ini adalah bagaimana kita bisa membuat proses yang rapi untuk merencanakan konten-konten dan membuatnya serta menganalisa konten-konten yang sudah kita publikasi
di kanal-kanal sosial media yang kita pilih gitu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ketika kita melakukan posting di sosial media ada engagement-nya gitu. Jadi tidak hanya sekedar posting saja, tidak hanya sekedar eksis aja, tapi ada interaksinya gitu dengan audiens yang mau kita tuju gitu. Nah, di sini saya mungkin coba jelaskan satu persatu dulu. Maksudnya perencanaan itu seperti apa dalam proses awal manajemen sosial media. Jadi di perencanaan ini intinya adalah sebelum kita mulai merencanakan konten-konten apa saja sih yang mau kita buat, kita harus tentukan dulu nih kanal mana yang paling tepat. Sudah semakin banyak kanal bukan berarti kita harus ada di semua kanal, karena masing-masing kanal sosial media itu punya targetnya masing-masing gitu. Jadi misalnya TikTok itu lebih banyak digemari sekarang oleh anak muda gitu. Walaupun sekarang banyak ya emak-emak juga di TikTok juga gitu ya. Tapi maksudnya yang paling banyak persentasenya tuh sekitar mungkin 70%-an gitu anak-anak muda gitu, Zennials gitu ya. Tapi kalau Facebook sekarang lebih banyak justru malah yang orang-orang yang lebih senior gitu. Jadi generasi ibu dan bapak yang sudah di atas 45 tahun ke atas gitu, lebih nyaman menggunakan Facebook. Jadi masing-masing channel tuh punya target-target spesifik di mana penggunanya tuh lebih nyaman menggunakan kanal tersebut untuk mengupdate keseharian mereka gitu. Nah, yang kedua, dalam sebuah perencanaan itu pasti selalu ada KPI. KPI itu kalau saya boleh jelaskan Key Performance Indicator. Nah, jadi itu kayak semacam target ya atau goal gitu. Jadi dalam sebuah perencanaan itu pasti kita punya target-target pencapaian yang ingin kita bisa raih dalam 1 bulan atau dalam 3 bulan atau dalam 6 bulan. Kalau di perencanaan harus ada reguler tuh. Jadi biasanya kalau di kalender konten itu setiap bulan kita punya target. Oke, tahun lalu misalnya engagement-nya hanya rata-ratanya hanya 20% gitu ya. Tapi sekarang minggu depan atau bulan depan saya mau ningkatin menjadi 50% gitu misalnya. Jadi ada goal-goalnya gitu yang terukur. Dalam sebuah perencanaan juga ada campaign. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar membuat konten-konten yang random, yang tidak memiliki tujuan khusus gitu. Nah, jadi kalau di komunikasi itu ada yang namanya kampanye komunikasi. Nah, jadi untuk campaign tadi saya sampai mana tadi? sampai campaign itu tadi di komunikasi itu kita tuh membuat campaign itu untuk membantu menyelaraskan pesan-pesan yang mau kita sampaikan pada periode tertentu di seluruh kanal sosial media yang kita punya. Jadi ada keseragaman pesan yang ingin disampaikan dalam satu periode tertentu gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya mengenai campaign saat kita diskusi. Yang berikutnya, dalam sebuah perencanaan kita tuh harus memastikan bahwa kita benar-benar kenal dengan gaya bahasa dari organisasi kita. Apakah kita ingin dilihat sebagai organisasi yang serius gitu ya, yang profesional gitu, atau kita mau dilihat sebagai organisasi yang berjiwa muda, gitu, terbuka, fun gitu misalnya. Jadi jangan sampai bahasa yang kita gunakan itu berbeda-beda dalam setiap post gitu. Kadang-kadang seminggu ini serius gitu, tapi minggu depan kita bercandaan gitu. Nah itu itu tidak baik gitu kalau seperti itu untuk pembangunan brand kita. Ini sudah saya sampaikan juga di sesi marketing strategi marketing pada beberapa minggu lalu, bahwa brand positioning itu menjadi sangat penting dan sudah ada juga tips-tipsnya gitu ya bagaimana kita bisa mengenali gaya bahasa kita gitu. Gaya bahasa organisasi ya, bukan gaya bahasa kita sebagai individu gitu. Baik, ini adalah beberapa aspek penting dalam perencanaan yang perlu kita ketahui dulu sebelum nanti kita akan masuk ke template-nya ya kakak-kakak. Yang berikutnya, nah setelah kita sudah mulai membuat perencanaan ya, ibaratnya tuh perencanaannya tuh kayak semacam tembok gitu ya, kali kita bikin tembok luar dari, kalau kita mau bikin rumah gitu ya, kita bikin tembok luar dari rumahnya gitu, itu kayak perencanaannya gitu kan, kerangkanya. Baru kita buat jadwalin deh, kita bikin detailing kecilnya gitu. Jadi kalau kita udah tahu targetnya adalah meningkatkan engagement, keterlibatan masyarakat
di sosial media menjadi 50%, berarti kita harus jadwalinnya seberapa sering nih gitu. Angle-nya seperti apa nih gitu. Nah, kita lihat satu-satu ya untuk penjadwalan kalender. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita sudah memutuskan untuk berinteraksi dengan audiens kita melalui media sosial, kita harus benar-benar siap gitu untuk selalu ada dan selalu hadir di situ. Kita tidak bisa tiba-tiba hilang sebulan, tidak ada konten, terus ada lagi gitu. Karena itu mempengaruhi apa yang disebut oleh Facebook dan Google algoritme. Jadi ketika kita tiba-tiba hilang, itu algoritmenya akan rendah sekali. Jadi nanti kemungkinan kakak-kakak organisasinya ketika postnya itu dilihat oleh audiens jadi rendah gitu, karena jarang ngepost gitu, karena tiba-tiba hilang gitu. Jadi selalu gunakan kalender untuk membantu menjadwalkan konten-konten yang ingin kita buat dalam 1 bulan atau 3 bulan gitu. Nah, tren. Jadi dalam penjadwalan juga kita tidak hanya ngomongin soal penjadwalannya gitu ya, kapan aja kita mau nge-post gitu. Tapi kita juga ngomongin soal tren. Saat ini apa sih yang lagi hot gitu ya, lagi panas dibicarakan oleh audiens, tapi yang masih matching ya, yang masih sesuai dengan isu-isu yang kita mau angkat gitu, atau kita bilangnya cause atau misi yang mau kita angkat gitu, yang relevan dengan misinya kita gitu. Jadi dari situ nanti trennya itu bisa kita tumpangi kakak-kakak untuk meningkatkan engagement gitu. Jadi nanti kita juga bisa diskusi ya beberapa contoh tren yang lagi ngetren gitu, misalnya kalau kemarin gitu ya untuk isu sosial, karena kemarin habis 30 September itu lagi pembicaraan diskusi mengenai kasus KPK tuh lagi tinggi sekali kan di sosial media. Nah itu apabila organisasi kakak-kakak juga bergerak di bidang yang mirip-mirip, nah itu cocok sekali untuk kakak-kakak membuat diskusi konten yang terkait dengan isu tersebut gitu, untuk menambah informasi atau untuk menambah perspektif baru gitu. Jadi kakak-kakak terlibat dalam komunikasi yang sedang ngetren pada saat itu gitu. Jadi ketika kita bicara tren itu tidak hanya sekedar tren TikTok nari-nari ya, tapi tren konten gitu ya yang sedang banyak di-repost, banyak di-share oleh audiens. Terus dalam penjadwalan juga kita mau ada polanya dan frekuensinya. Kalau frekuensi tadi sudah saya bilang ya, seberapa sering kita mau nge-post dalam 1 bulan. Tapi kalau pola itu kapan dan kenapa kita mau melakukannya pada saat itu. Nah, ketika cara kita untuk mengidentifikasi pola, kita harus melihat dari audiens kita, kakak-kakak. Jadi kalau di Instagram dan di Facebook, kalau sosial medianya kakak itu sudah ada bisnisnya terutama ya, dan Facebooknya sudah berbentuk page, itu ada insights namanya. Jadi bisa dilihat dari insights tersebut, kapan sih paling banyak audiens kita tuh melihat postnya kita, jam berapa paling banyak audiens itu membuka Instagram mereka. Jadi ada terlihat tuh nanti dari hari Senin sampai hari Minggu, jam berapa saja mereka mengakses sosial medianya mereka. Nah, ini penting sekali karena masing-masing organisasi itu kan punya audiens yang berbeda. Audiens yang berbeda sudah pasti punya pola waktu, kita bilangnya social media behavior atau perilaku media sosial itu berbeda-beda. Ada yang pagi karena mereka sambil sarapan siap-siap sebelum kantor gitu. Ada yang malam karena mereka sebelum tidur ya suka nge-scroll. Ada yang di tengah-tengah hari gitu, jam 10, jam 11 karena itu ibu-ibu sambil masak sambil liatin sosial media gitu. Jadi tergantung dari audiensnya kakak-kakak. Nah, pola itu penting sekali untuk diketahui. Nah, selain itu penting juga untuk mengetahui di mana saja audiens kita dari segi geografi. Jangan sampai kita ngomongin sekarang lagi musim hujan, taunya mereka di sana lagi musim salju gitu misalnya. Jadi nggak relevan gitu dengan kehidupan mereka gitu. Jadi kita intinya ketika kita ngomongin soal pola dan frekuensi itu kita melihat dari behavior atau perilakunya audiens kita. Yang berikutnya, keep it short. Singkat aja kalau kita mau membuat pesan, tapi pastikan kuat pesannya. Pastikan ada kita bilangnya call to action gitu, ajakan untuk meningkatkan keterlibatannya mereka. Gak harus di setiap post ada kalimat ajakan ya, seperti misalnya
ayo beli gitu, jangan. Nah, tapi maksudnya ada ajakan itu tidak harus langsung mau beli gitu atau mau donasi gitu ya, tapi bisa juga sesimpel apabila Anda setuju, Anda boleh kasih double klik gitu kan, kasih likes gitu atau share atau save gitu. Nah, itu tuh bisa tuh masukkan ajakan-ajakan yang bisa kita masukkan di captionnya kita. Seberapa sering kita harus posting? Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan gitu ya, paling baik postingnya kapan. Yang paling penting adalah kualitas, itu lebih penting daripada kuantitas. Nah, saya kalau melihatnya sebagai praktisi komunikasi, saat ini audiens kita tuh sudah sangat dibombardir dengan konten di sosial media. Setiap kali mereka buka, ketika mereka scroll, baik itu feed-nya mereka, baik itu kalau di Instagram ada Instastory, setiap 3 post atau 4 post itu pasti ada promotion, ya kan, pasti ada, kita bilangnya itu iklan gitu kan. Jadi udah sangat terbombardir gitu. Jadi kita tuh bilangnya kadang-kadang ya udah otomatis aja gitu nge-scroll gitu tanpa mikirin gitu. Nah, apa yang membuat mereka stop nge-scroll itu kalau kontennya menarik. Makanya kualitas itu sangat penting, membuat konten kita itu punya stopping power atau kemampuan mereka untuk nge-stop nge-scroll, jempolnya mereka dari nge-scroll gitu. Yang kedua, konsistensi itu lebih penting daripada frekuensi. Seperti yang tadi saya bilang, lebih baik kakak-kakak itu frekuensi postingnya hanya 3 hari sekali, tapi rutin terus konsisten daripada postingnya setiap hari tapi kadang-kadang seminggu nggak nge-post gitu. Kenapa? Karena secara otomatis algoritmenya sosial media itu, baik itu YouTube, baik itu Facebook, Instagram, mereka otomatis akan menghitung berapa orang yang nge-like, menghitung berapa orang yang nge-komen pada saat kakak-kakak memposting itu. Jadi kalau tidak rutin, tidak konsisten, akan turun engagement-nya gitu. Tapi bukan berarti kalau frekuensinya hanya sedikit, engagement-nya akan turun, akan tetap baik, yang penting rutin gitu. Intinya sih itu. Itu adalah kita bilangnya algoritma. Nah, saya sendiri nggak tahu ya gimana cara mereka mengaturnya, itu udah pokoknya ini kerjaannya yang buat sosial medianya gitu. Nah, ini dia nih, saya pengen ngomongin sedikit mengenai gaya konten. Jadi gaya konten tuh beda sama format konten ya. Jadi gaya konten tuh lebih ke stylenya, bukan style. Benar sih, gaya, iya style. Jadi lebih ke kategorinya lah gitu. Jadi kalau dalam kita berkomunikasi itu kan kita pasti punya tujuan-tujuan tuh, ya kan. Yang satu adalah kita pengen mengedukasi orang gitu, atau kita pengen berteman dengan mereka. Nah, sama sosial media juga seperti itu. Jadi ada tipe-tipe atau gaya-gaya konten yang bisa kita mix and match, bisa kita gabungkan atau bisa kita kita atur sedemikian rupa agar kreatif gitu ya. Ini ada 4 yang paling utama. Konten yang edukatif. Intinya adalah di sini kita ingin bisa memberikan sesuatu yang berguna buat audiens kita dan bisa meningkatkan keterampilan baru gitu buat mereka. Tapi relevan ya dengan organisasinya kita. Jangan misalnya kita organisasinya mengenai sampah gitu ya, isu sampah, tapi kita ngasih tipsnya mengenai resep makanan. Kan agak jauh ya gitu. Jadi resepnya ya terkaitlah dengan bagaimana misalnya membuat kompos gitu. Nah, itu kan edukasi ya. Jadi kayak ada tips, trik. Nah, itu tuh masuk tuh ke konten-konten edukasi. Interaktif. Nah, interaktif ini lebih ke hiburan ya. Jadi orang-orang tuh tidak perlu mempelajari sesuatu yang baru. Intinya adalah kita ingin mengajak mereka untuk berinteraksi sama kita. Untuk level yang bisa beragam gitu. Dari level yang paling simple yaitu nge-like atau ngasih komen atau nge-share atau nge-tag orang gitu. Jadi sifatnya menghibur dan mengajak audiens kita untuk berdiskusi sama kita di post tersebut. Jadi kalau interaktif itu bentuknya tuh bisa seperti misalnya di post itu kita menanyakan sesuatu di postnya, kita bisa bikin menurut kakak gimana gitu. Nah, itu tuh mengajak mereka untuk memberikan tanggapannya mereka. Atau kita misalnya bisa bikin quiz atau polling. Nah, itu masuk tuh ke post yang interaktif. Itu
gitu. Jadi engagement intinya. Yang ketiga itu informatif. Jadi ini tuh lebih ke agak sedikit berbeda dengan edukasi, karena kalau edukasi itu lebih ke tips-tips yang keterampilan gitu ya, untuk yang relevan buat mereka. Sedangkan kalau informasi itu lebih ke brandnya kita, terkait produk, terkait service yang kita berikan gitu. Misalnya kita punya program pelatihan gitu, dan ingin membuka itu pendaftaran gitu. Nah itu masuk tuh ke posting-posting yang informatif. Tapi nggak hanya sekedar post mengenai jualan ya, tapi bisa juga mengenai fitur-fitur dari produk atau service-service yang kita berikan gitu. Intinya adalah post yang informatif ini memberikan detail lebih jauh mengenai apa yang kita tawarkan ke audiens kita gitu. Yang terakhir adalah inspiratif. Jadi konten yang inspiratif itu tuh memberikan inspirasi ya intinya, atau memberikan ide gitu buat audiens kita. Jadi contoh-contohnya itu kita bisa seperti misalnya membuat testimonial atau quotes. Nah itu yang biasanya di save tuh sama orang karena ada relevansinya dengan mereka. Ketika mereka baca konten tersebut, mereka merasa oh iya ya, wow, oke. Membuat mereka tuh merasa tergerak gitu. Nah itu bisa seperti itu contoh-contoh gaya kontennya. Ini ada beberapa contoh-contohnya, tadi sudah beberapa saya sebutkan juga di depan, tapi bentuknya itu nggak selamanya harus seperti 4 tadi ya. Apa ya namanya, ada juga misalnya ketika kita harus jualan konten, itu bisa nanti masuk ke style konten promosi gitu. Nah untuk format-formatnya sendiri atau bentuknya itu seperti apa, bisa seperti blog post. Jadi kalau misalnya di media sosial itu kadang kita bisa ada ngepost di Facebook, terus habis itu kita ngasih link ke artikel yang sudah barusan kita tulis gitu, misalnya mengenai hal isu apa yang kita angkat gitu misalnya. Nah terus bisa juga seperti case study atau studi kasus, itu masuk juga. Video-video sekarang tuh lagi, kalau di Instagram tuh lagi populer ya, Instagram Reels, Instastory, di TikTok juga video banget gitu, karena itu penting sekali gitu untuk bisa kita produksi juga gitu untuk sosial media kita sekali-sekali. Jadi nggak hanya foto saja sama teks. Quiz tadi sudah saya sebutkan, review produk. Nah, review produk ini juga bisa jadi salah satu tips untuk konten yang interaktif gitu. Jadi kalau di YouTube tuh ada namanya unboxing. Nah, jadi kalau misal unboxing challenge gitu misalnya, itu bisa tuh kalau misalnya kebetulan organisasinya kakak-kakak juga menjual produk sosial gitu misalnya. Yang paling simple ada foto, infografik. Nah, ini cocok sekali untuk konten-konten yang informatif. Kalau kakak-kakak perlu memberikan informasi mendetail, tidak harus dalam bentuk teks, tapi bisa dibuat visual yang baik dengan bentuk infografik. Kurasi ini maksudnya adalah ketika kita melihat organisasi lain membuat konten yang sangat relevan buat kita, kita copy, kita share gitu. Jadi kita kadang-kadang suka repost namanya ya gitu. Jadi ini meningkatkan engagement juga nih dengan sesama organisasi lain gitu ya, yang selaras misi dan visinya sama kita. Ada interview juga penting sekali. Jadi kadang-kadang kalau sekarang tuh kalau kita lihat di Instagram, itu sekarang tuh lagi ngetrend konten yang audio. Jadi ada poster, terus habis itu ada audionya orang ngomong gitu, hasil interview. Nah bentuknya bisa seperti itu. Ini ada banyak, ada FAQ, how to, ada sesi Q&A. Ini bisa jadi at Facebook Live atau Instagram Live juga bisa kita lakukan. Template, jadi kita memberikan mereka template gratis. Kalau misalnya kakak-kakak bergerak di bidang isu kesehatan perempuan gitu misalnya ya, ngomongin soal menstruasi, berarti kita bisa kasih template kalender siklus menstruasi gitu misalnya. Jadi itu konten yang berguna ya buat audiens kita gitu. Polling, survei, memes juga kalau misalnya dirasa perlu untuk meningkatkan interaksi dengan audiens, kadang mereka juga bisa jadi perpanjangan tangan kita untuk meraih audiens baru. Gimana caranya ya? Mereka nge-share post kita dan mereka nge-tag teman-teman mereka dengan memes itu gitu misalnya. Jadi akhirnya orang lain jadi tahu deh tentang organisasi kita.
Terus konten dari audiens juga, ini juga meningkatkan interaksi dari mereka, bisa dalam bentuk testimonial, bisa kita suruh mereka ngepost sesuatu tentang produk atau tentang misinya kita, terus nge-tag kita, terus kita repost, terus kita bahas gitu misalnya. Yang terakhir, quote dan testimonial. Banyak banget ya, aduh, sebenarnya nggak selesai-selesai nih kalau kita ngomongin format konten. Sejauh ini kakak jadi malah bingung nggak nih, aduh, saya bikin konten kayak gimana atau malah jadi terinspirasi, jadi ada gambaran gitu. Nah, tips nih dia. Ketika kita melakukan manajemen sosial media, ketika kita merencanakan, ketika kita ngeposting, coba pastikan bahwa kalau kita punya lebih dari satu media sosial yang kita manage, yang kita kelola, lakukan cross promotion. Tapi jangan hanya repost ya, jangan hanya ngepost di Instagram, terus di Facebook dipost ulang, tidak. Tapi misalnya nih ternyata kakak-kakak sekarang punya TikTok jauh lebih banyak daripada Instagram. Berarti arahkanlah audiens yang ada di TikTok untuk bisa jadi follower Instagram misalnya. Atau begitu juga sebaliknya dari Facebook ke Instagram. Kalau di Facebook follower page-nya sudah tinggi sekali, tapi kakak-kakak merasa memerlukan peningkatan audiens di Instagram, karena kakak-kakak bisa melakukan diskusi lebih interaktif gitu ya di Instagram, lakukanlah post di mana kakak-kakak mempromosikan Instagramnya organisasi di Facebook gitu. Jadi kita bilangnya cross promotion gitu. Terus bagikan fakta yang unik yang hanya organisasi kakak-kakak miliki gitu. Itu bisa dalam bentuk tagline, terus bisa juga dalam bentuk pernyataan misinya kalian. Misalnya tahun ini kami berencana merangkul 1.000 anak jalanan. Nah, itu tuh fakta unik ya gitu. Jadi menjelaskan mengenai apa sih misinya kita selama setahun ke depan. Nah, itu penting sekali tuh untuk dibagikan untuk mendapatkan dukungan dari audiens. Bagikan berita-berita yang relevan, ini juga sangat penting. Relevansi itu bukan hanya dilihat dari waktu ya, tapi bisa dilihat dari geografi juga, sesuai tidak kontennya dengan audiens yang kita tuju. Jangan kita memberikan konten untuk orang dewasa tapi target kita anak muda gitu misalnya. Jangan sampai seperti itu. Lakukan kompetisi atau quiz, tapi jangan cuma sekali, lakukan secara rutin. Kenapa? Karena ini bisa terus membina engagement kita pada level yang sama. Misalnya ya, sebulan sekali aja, dan kuisnya atau kompetisi itu tidak perlu berhadiah. Bisa jadi seperti sesimpel polling gitu ya. Ada suka ini atau suka itu, menurut kalian konten mana yang kalian paling favorit gitu. Nah, kita bisa ajak peserta kita untuk ikutan kuis atau polling dan kompetisi itu. Jadi lakukanlah secara rutin. Aktivasi promosi, nah ini nanti pada sesi kedua hari Senin depan akan membahas juga mengenai social media ads dan reporting. Aktifasikanlah itu, gunakanlah itu, karena Instagram, Facebook itu sudah punya fitur yang memudahkan kita untuk melakukan ads ya atau promotion. Terus untuk behind the scene, jadi kita ketika nge-post itu tidak hanya ngomongin soal kesuksesan gitu ya, tapi kita juga bisa sharing behind the scene bahwa oh sekarang kami lagi ada project di sini, ini dia nih foto orang-orang sedang bekerja gitu. Jadi perlihatkanlah belakang layarnya seperti apa. Bahkan kadang-kadang kita juga bisa kasih lihat belakang layar orang-orang komunikasinya gitu misalnya. Jadi figur-figurnya bisa kita highlight juga. Rayakan anniversary-nya kita supaya orang-orang tahu, wow ternyata organisasi ini sudah lama ya gitu. Jadi itu meningkatkan emotional bonding gitu antara kita dengan audiens kita. Tumpangi hari-hari raya besar. Hari raya besar tuh bukan berarti semua yang perayaan hari nasional ya, tapi bisa juga hari peringatan, misalnya hari pendidikan gitu, atau hari peringatan kanker gitu misalnya, kalau relevan dengan misi kita. Nah itu bisa kita ajak kerjasama juga dengan menggunakan hashtag dari hari raya tersebut gitu. Buat tips dan trik tadi saya sudah infokan juga, ini untuk konten edukasi. Fitur tuh maksudnya
publikasikanlah mengenai customer atau mitranya kita, misalnya fokusnya kita itu mendapatkan donasi gitu ya, berarti berikanlah appreciation post gitu ya, post terima kasih untuk donatur kita gitu. Nah itu bisa masuk juga tuh gitu. Intinya adalah libatkanlah audiens kita sesering mungkin. Gunakan juga fitur-fitur live, Facebook Live, Instagram Live, perbanyak video, dan jangan lupa selalu gunakan hashtag untuk memastikan agar post kita itu dilihat oleh orang-orang yang mencari konten tersebut. Gitu. Nah, ini 2021 saya fokusnya di Instagram lagi, karena Instagram itu kalau kami itu melihatnya sebagai hub gitu ya, atau jembatan gitu antara TikTok, jembatan antara Facebook ke YouTube gitu. Jadi orang-orang tuh masih sering menggunakan Instagram gitu. Jadi yang sekarang lagi paling ngetren itu adalah Instagram Story dan Instagram Reels. Ini tren untuk 2021 gitu. Kalau 2020 mungkin TikTok, tapi kalau di 2021 Reels tuh gitu. Jadi pastikan teman-teman juga belajar cara membuat video di Reels. Awalnya memang agak susah, tapi begitu udah terbiasa dengan fitur-fiturnya akan lebih mudah gitu untuk kita buat videonya. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini kita semakin dimudahkan untuk membuat video dengan adanya fitur-fitur yang sudah ada langsung di media sosial tersebut. Gitu. Nah, ini dia kunciannya dari manajemen sosial media. Engagement, pelibatan. Tujuan utama kita bikin konten adalah untuk memastikan kita berinteraksi dengan audiens kita. Jadi nggak satu arah, tapi dua arah gitu. Jadi ada levelnya tuh. Kita pengen mereka stop scrolling, kita pengen mereka ngebaca atau ngedengerin, terus kita pengen mereka ngerasa, oh iya ya, bener ya, saya merasa, saya relate gitu, saya relevan nih kontennya dengan saya, dan akhirnya mereka mau respon, entah itu like, comments, atau nge-share gitu. Harapannya sih mereka bisa sampai share ya gitu. Nah, ini dia nih beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan engagement tersebut. Kita di akhir bulan gitu, kita lihat evaluasi dari sebulan kemarin, post mana nih yang paling tinggi responnya dari audiens gitu. Terus kita observasi juga kompetitor kita banyak, yang paling banyak di like dan di komen itu gaya kontennya yang seperti apa. Itu kita bisa lakukan perbanyak observasi ya dari kedua hal ini. Terus bangun diskusi gitu, dan di sini yang tadi saya bilang lewat polling, lewat quiz itu penting banget. Kenapa? Karena kita pada dasarnya senang banget ya kalau diajak ngobrol gitu. Dan jangan pernah acuhkan komen-komen dari follower kita, karena itu berharga banget, karena itu yang kita pengen cari kan gitu, dan kita pengen mereka terus-terusan komen gitu. Jadi selalu reply, selalu balas komennya mereka dan message mereka di DM. Jangan dibiarkan lebih dari 24 jam teman-teman. Makanya penting sekali bahwa kalau kita sudah berkomitmen nih, oke, komunitas saya pengen mengaktifasi sosial media, harus ada satu orang yang siap untuk membalas dalam waktu 24 jam. Jangan diacuhkan. Terus ukur hasil dan ulangi. Jadi seperti yang tadi riset juga ya. Jadi kita lihat yang mana yang paling sukses dan ulangi lagi, dan kurangi konten yang engagement-nya paling rendah. Gitu. Kira-kira itu saja dari saya untuk yang pengenalan mengenai media sosial, manajemen media sosial. Kira-kira mungkin kita bisa mulai sharing aja kali ya. Gak perlu menanyakan mengenai presentasi saya, tapi mungkin kakak-kakak bisa sharing mengenai apa yang sedang dilakukan saat ini terkait manajemen sosial media. Konten seperti apa yang sudah dibuat, dan kira-kira perlu ide baru seperti apa gitu. Halo Mbak. Halo Kak Askia, silahkan. Iya, perkenalkan saya Askia dari Inspirasi NTB. Ini saya mau nanya aja sih sedikit terkait tentang frekuensi tadi tuh, frekuensi media sosial. Kan tadi itu baiknya tuh konsisten gitu. Nah, kalau misalnya dalam postingan itu frekuensi ada batas maksimal nggak sih dalam kita posting gitu?
Misalnya nih setiap hari itu ada yang sampai 5-7 postingan. Kira-kira itu make sense nggak sih gitu? Kalau maksimal gitu melebihi gitu kan idealnya ya 3 postingan setiap hari gitu. Nah, kalau misalnya sampai 7-10 postingan itu make sense nggak sih gitu? Itu saja, Mbak Irma. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Askia pertanyaannya. Saya lupa sumbernya apa, nanti saya coba cari. Tapi kemarin saya baru baca metric something gitu. Ada mereka memang organisasi yang untuk memberikan informasi terbaru mengenai social media engagement. Kalau menurut mereka yang paling ideal rata-rata organisasi itu ngepost 1,5 kali. Jadi antara 1 kali atau 2 kali per hari di satu channel Kak. Jadi kalau lebih dari itu sebenarnya bagus juga, tapi ya itu tadi kualitas kontennya seperti apa, apakah akan dihiraukan oleh audiens kita atau audiens kita akan stop dan nge-like gitu. Kalau kita bisa mengurangi frekuensi dalam 1 hari, tapi kita tingkatkan kualitasnya, kemungkinan mereka stop dan nge-like lebih tinggi Kak. Intinya sih lebih ke situ. Jadi sekarang karena sekarang semua bisnis, semua organisasi sudah punya media sosial. Kalau di awal-awal dulu kan masih sedikit gitu. Jadi mau kita ngepost sesering apa ya orang lain yang lihatnya kita aja gitu kan. Tapi karena sekarang banyak banget, jadinya kita mau pastikan ketika kita ngepost orang stop ngelihat postingan kita gitu Kak. Jadi lebih ke situ sih Kak. Kita harus mulai melatih diri kita untuk membuat, kalau saya sebutnya purposeful konten yang punya makna. Nah, itu dia, konten yang punya makna itu penting Kak, gitu. Semoga menjawab ya Kak Askia. Kalau ada diskusi tambahan terkait inspirasi NTB untuk sosial media, boleh banget Kak. Mungkin sedikit menanya lagi ya, tapi bukan tentang frekuensi, lebih tentang riset gitu. Ada nggak sih tools untuk kita selain di Facebook di fanpage Facebook atau di ini, kita ngelihat bagaimana konten yang lagi tren di Google Trend atau apa gitu, tools untuk kita mencari tahu konten yang lagi hits, atau bagaimana biar sosial media akun-akun kita itu lebih enak lah gitu, lebih bagus gitu. Betul. Pas banget nih Kak. Jadi nanti setelah kita istirahat, saya akan membahas mengenai directory tools tadi. Jadi nanti saya akan share tools-toolsnya Kak. Ada beberapa website yang bisa Kakak datangi, terus tinggal masukin saja kata kuncinya apa, keluar nanti tuh contoh-contoh artikel, contoh-contoh postingan, dan berapa orang yang nge-like, berapa orang yang engage. Nah gitu. Jadi nanti saya akan bukakan untuk Kakak untuk kita lihat bareng-bareng ya Kak. Makasih banyak Kak Askia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sejauh ini cukup Mbak Irma. Terima kasih banyak juga. Sama-sama Kak, semoga membantu. Baik, saya sambil lihat chatbox. Di sini ada Kak Leonardo. Terkadang media sosial pribadi lebih mendapatkan engagement daripada media sosial organisasi. Meskipun konten yang post itu sama. Gimana nih Mbak? Nah, benar. Kira-kira kenapa tuh Kak Leo? Kenapa justru malah postan pribadi kita lebih banyak yang nge-like daripada ketika kita nge-post buat organisasi? Padahal yang nge-post sama orangnya gitu kan maksudnya Kak ya? Kira-kira kenapa Kak? Nggak tahu, makanya mau ditanyain kenapa kira-kira. Jadi gini Kak, kalau yang tadi saya sudah sebutkan, karena relevansinya itu Kak. Jadi kadang-kadang ketika kita nge-post di media sosial itu kan terkait sama kehidupan nyata kita gitu, dan relevan dengan teman-teman kita. Jadi yang nge-like tuh teman-teman kita sendiri gitu kan. Tapi kalau organisasi itu kan yang nge-follow tidak hanya teman-teman mereka kan, orang-orang asing, orang-orang yang nggak kenal gitu tentang organisasi itu gitu. Jadi kadang memang engagement-nya akan lebih mudah untuk ditingkatkan ketika itu adalah sosial media pribadi. Jadi sekarang strateginya Kak, ini pas banget nih Kakak menanyakan soal ini. Banyak orang-orang yang mempunyai figur-figur kunci personal Facebook atau Instagram account yang mereka mempromosikan mengenai organisasinya mereka atau organisasi yang mereka endorse gitu Kak. Gitu. Kadang bisa kita sebut endorser, tapi bisa juga misalnya ketua yayasannya jadi banyak followernya,
dan dia selalu menceritakan misi-misi organisasinya di akun pribadinya dia, tapi selalu di-link ke sosmed organisasinya gitu. Karena itu tadi Kak yang Kakak bilang, lebih banyak engagement-nya kalau pribadi gitu. Oke, Mbak. Iya. Kira-kira Kak Leo jadi dapat ide nggak? Iya, mungkin benar. Kak Leo jadilah influencer Kak aja gitu. Jadi lebih mudah nanti mempromosikan organisasinya. Atau enggak, mungkin bisa aja kerja sama mereka-mereka yang sudah punya follower yang sedikit lebih banyak untuk menjadi corongnya organisasi Kakak gitu. Jadi ambasador atau endorser gitu Kak. Ya, karena di sini ada juga peserta yang sama di satu lembaga yang ikut juga. Nah, mudah-mudahan dia bisa nerapin itu karena dia yang fokus ngurusin media sosial untuk lembaga. Ada. Ya itu, Ziko namanya sama itu. Halo. Halo Kak Ziko. Sorry lagi sambil nggak fokus. Nggak apa-apa. Boleh nggak Kak Ziko cerita organisasinya apa Kak Ziko? Kita Yayasan Intan Maharani bergerak di penyuluhan HIV dan AIDS. Kalau aku kemarin tuh memang kebetulan ngisi konten juga untuk di sosmednya organisasi, tapi ya nggak terlalu nggak terlalu full juga ngerjainnya. Tapi memang lebih banyak posting-posting di akun sosmed pribadi. Tapi engagementnya juga sih nggak terlalu rame sih sebenarnya. Oke, baik. Tapi karena memang rutin, aku setiap hari ngeposting juga kegiatan, apalagi pada saat ada dampingan tes HIV itu pasti aku posting gitu di lokasi. Dari situ sih memang pelan-pelan ada juga yang akhirnya bertanya gimana tes HIV dan sebagainya. Baik. Kak Ziko, nanti kalau misalnya mau diskusi kira-kira ide konten seperti apa, saya siap ya untuk diajak ngobrol-ngobrol. Kalau sementara ini cuma sekedar foto, infografi, sama video sih. Siap. Ya. Udah bagus, dari segi kontennya udah beragam, cuma mungkin nanti tinggal kita perkuat dari segi tujuannya aja gitu. Kira-kira ada target-target nggak sih yang perlu dicapai oleh organisasi, dan bagaimana media sosial itu bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut gitu Kak. Jadi lebih ke strateginya nanti mungkin. Kalau misalnya Kak Ziko perlu diskusi, kita bisa diskusi di WhatsApp group ya. Ya, oke, siap. Mantap Kak Ziko, terima kasih. Aku tertarik di ini sih Kak, terkait kanal ya. Ada beberapa kanal yang memang sangat relevan untuk saat ini. Sebelum aku bertanya, aku ingin minta sebenarnya. Cuman sebagai pintu masuk, ini kan lebih ke visual ya. Dalam konteks ini adalah di video gitu. Jadi logika konten hari ini yang lebih menarik adalah video pendek. Nah itu ditangkap oleh TikTok. Cuman sebelumnya saya Nuhan dari LBS Semarang ya. Dari mana terkait engagement, kita belum pernah memakai TikTok, termasuk saya secara pribadi belum pernah. Cuman melihat tren media ataupun TikTok cukup gede. Nah, aku mau minta tips terkait itu. Kalau bahasanya kan tadi entah itu Twitter, Facebook, Instagram, semua punya pangsarnya sendiri gitu. Nah, ternyata TikTok punya pangsar dan potensi yang cukup besar gitu. Apalagi di isu-isu yang berhubungan dengan hukum ya, semacam LBS Semarang. Memungkinkan nggak untuk TikTok itu bisa menarik ataupun menyampaikan isu kampanye yang cukup besar gitu. Dengan kondisi yang saat ini TikTok lagi gede-gedenya gitu. Nah, yang ingin aku tanyakan tipsnya seperti apa Kak? Karena sebagai satu pancingan, kalau di TikTok itu sistemnya bagaimana? Algoritmanya seperti apa? Kemudian untuk menaikkan engagement-nya seperti apa? Termasuk waktunya seperti apa? Mungkin Kak Irma yang lebih tahu terkait itu agar ada gambaran gitu lah Kak. Baik, terima kasih. Mungkin itu sih Kak, apa tadi? Oke. Baik Kak Nukan, Ya, nih saya sambil mencatat tadi. Jadi intinya adalah Kakak dari LBH Semarang Kak ya? Iya Kak Irma. Oke, baik. Dan pertanyaannya terkait
konten yang lebih interaktif dan sedang ingin mengeksplorasi menggunakan TikTok gitu ya. Apakah cocok? Kalau iya, kira-kira bentuknya seperti apa, caranya seperti apa gitu ya Kak? Ya, baik. Oke, jadi saya izin jawab. Jadi kalau dari saya sendiri Kak, pertanyaannya nanti saya mungkin kita bisa diskusi dan saya akan memberikan pertanyaan ke Kakak supaya saya bisa tahu misinya apa LBH Semarang ini sekarang. Targetnya apa nih si LBH Semarang ini dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Itu penting sekali karena sebelum, seperti yang tadi saya sudah bilang, sebelum kita memilih kanalnya, kita harus tahu dulu apa yang ingin kita capai sebagai organisasi. Jadi misalnya organisasi itu kan punya tujuan-tujuan. Misalnya nih LBH Bali, aku di Bali soalnya, maaf ya Kak. LBH Semarang gitu misalnya. Ada tujuannya untuk edukasi publik terkait apa ya, misalnya bagaimana supaya mereka tahu tahap-tahap mendapatkan pendampingan gitu ya, misalnya ya, dan harapannya dalam 12 bulan ke depan ada peningkatan apa ya, peningkatan fasilitasi gitu yang didampingi dari 1.000 per tahun jadinya 2.000 per tahun gitu. Misalnya ini cuma ngarang aja ya Kak. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya, baru kita nanti tentukan di mana kita mau berbicara. Karena kita harus tahu dulu tujuannya apa dan kepada siapa kita mau bicara Kak, gitu Kak. Jadi mungkin aku boleh tanya aja supaya kita bisa langsung masuk ke konteksnya LBH, kira-kira dalam setahun ke depan gitu Kak, ada nggak sih yang ingin dicapai oleh LBH Semarang? Oke. Ya, kalau aku membacanya dari warna, aku nyebutnya kalender konten gitu ya Kak ya. Jadi kemudian kita ada program, kemudian runtutannya memanfaatkan kanal TikTok itu. Misalnya dalam konteks tadi adalah, ternyata banyak juga loh masyarakat yang tidak tahu bagaimana proses ataupun cara mendapatkan pendampingan hukum. Nah itu kan sangat-sangat sederhana, cuman nggak semua masyarakat bisa memahami itu ataupun mengerti caranya. Nah kalau kemudian kita cuma infografis segala macam, tentu Instagram dengan pasarnya. Kemudian untuk hari ini misalnya TikTok ternyata cukup relevan juga. Atau misalnya dengan konten yang berupa edukatif ya. Misalnya boleh nggak sih polisi main tangkap dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau masyarakat desa itu kan sangat ini ya, begitu melihat aparat langsung ini dulu gitu. Padahal secara hukum itu ada regulasi yang mengatur bisa. Nah, konten-konten yang berhubungan dengan bantuan struktural semacam itu kan sebetulnya sangat penting dan sangat dekat dengan masyarakat. Nah, ketidaktahuan masyarakat terkait itu dan tugas kita sebenarnya untuk menyampaikan itu dengan memanfaatkan konten-konten itu. Nah, yang saya maksud adalah dalam konteks TikTok yang mempunyai pasar besar saat itu, kan kita mau buat semacam konten yang pasarnya adalah TikTok dengan video yang sederhana, pemakainya banyak, jadi berita-berita ataupun edukasi semacam itu dapat sampai ke masyarakat di seluruh bawah. Nah untuk itu saya lebih ke mengkampanyekan apa yang kita kerjakan di LBH Semarang dan masyarakat untuk mendapatkan pendampingan ataupun hal-hal sederhana tentang itu bisa kita sampaikan gitu. Kurang lebihnya itu sih Kak. Baik, berarti kalau program banyak banget Kak di rumah. Siap, nggak apa-apa Kak. Supaya saya dapat gambaran aja. Berarti yang pertama tadi tujuan utamanya adalah diseminasi informasi yang berguna buat masyarakat atau penduduk untuk tahu hak-hak mereka sebagai warga negara gitu ya. Itu diseminasi informasi. Yang kedua, untuk memberikan informasi bantuan struktural apa saja yang disediakan oleh LBH gitu untuk masyarakat gitu ya. Terus yang ketiga, kampanye-kampanye spesifik yang LBH sudah ada jadwalkan gitu ya. Jadi ada 3 tuh tipe-tipe tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Saya ingin tanya Kak, kalau untuk LBH Semarang sendiri sekarang ini berbicara tuh paling banyak sama siapa Kak? Orang yang sudah senior Kak, misalnya level umur 30 sampai 50 tahun, itu juga terlalu jauh sih. Tapi misalnya 50 sampai 70 atau orang-orang yang lebih muda 30 sampai 40 atau anak-anak remaja malah yang mulai target anak-anak kuliah, SMA gitu. Kalau untuk targetnya, karena kita membaca TikTok ya Kak, targetnya adalah anak-anak muda gitu, terutama mahasiswa. Jadi memang oke, baik. Jadi kita maunya generasi muda ya. Generasi muda Kak. Generasi muda berarti kita targetinnya zenial gitu ya. Oke, baik.
Nah, kalau gitu cocok sekali kakak menggunakan TikTok karena memang sekarang mau merangkul generasi mudanya. Jadi kalau menggunakan TikTok tuh mudah sekali sebenarnya, tinggal buka akun aja sih di TikToknya. Tapi perencanaannya itu nanti tinggal dipastikan agar kontennya itu relevan dengan mereka. Jadi misalnya nih kita bisa bikin konten-konten yang spesifik dengan kasus-kasus yang sering dialami oleh anak-anak SMA, misalnya tawuran atau balap-balapan motor, terus jadi berantem atau apa gitu. Jadi berdasarkan yang kakak temui, kasus-kasusnya sehari-hari yang dilaporkan ke LBH gitu misalnya, yang dialami oleh anak muda. Nah itu bisa dikaitkan dengan konten TikTok. Tipsnya untuk menghindari hal tersebut. Kalau sedang dalam situasi seperti ini, apa yang bisa dilakukan gitu. Bisa juga kalau di TikTok sekarang ada namanya TikTok Challenge ya. Jadi kakak juga bisa membuat TikTok Challenge juga untuk menggalang anak muda yang bisa menjadi pendukung TikTok gitu misalnya. Kalau dari segi video bisa beragam banget. Kita yang paling tips dari saya adalah gunakanlah baik itu musik ataupun tipe-tipe konten yang lagi populer saat itu kak. Jadi misalnya tahu kan kak kalau di TikTok tuh ada lagu-lagu yang populer tuh macam-macam yang tuk 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 gitu-gitulah. Nah jadi coba ikuti konten-konten yang paling populer. Misalnya kan kita kadang-kadang kalau di TikTok tuh suka tahu gitu ya, ini yang paling lagu yang paling sering di reshare sampai berapa juta. Nah gunakanlah lagu tersebut dalam videonya kakak karena biasanya jadi populer, jadinya ikutan populer walaupun kontennya berbobot tentang tadi kasus anak muda gitu misalnya. Nanti saya bukakan beberapa contoh-contoh untuk konteks dari psikologi gitu. Ini saya ngikutin psikologis anak, psikologis anak yang relevan sekali kak konten-kontennya dengan targetnya untuk ibu-ibu. Nah jadi nanti mungkin dari LBH juga bisa dapat ide-ide nih dari figur tersebut gitu ya, karena ada beberapa yang mirip terkait hak anak, terus ya itulah tadi terkait hak anak gitu misalnya, itu bagus-bagus tuh kontennya dia gitu. Jadi nanti bisa dilihat juga. Itu sih kak, menjawab nggak kira-kira kak? Oke, ya, saya paham mbak, nangkep. Kak Irma nambah dikit yuk, udah terlanjur masuk. Sorry kawan-kawan yang lain ya. Nggak apa-apa kak. Ini Kak Irma, tadi terkait itu udah ya. Terkait ini Kak, kunjungan pemanfaatan waktu Kak. Kan ada waktu yang memang produktif gitu ya. Karena saya belum pakai TikTok kan, aku belum bisa menangkap itu sebagai dia algoritmanya gitu ya. Nah, untuk TikTok sendiri bagaimana Kak konsepnya terkait waktu-waktu produktifnya? Karena itu nanti akan berpengaruh kepada persona, kemudian untuk membangun interaksi dengan ini juga kan. Gitu. Waktu-waktu yang produktif karena untuk di TikTok seperti apa Kak Irma? Mungkin itu aja Kak. Siap. Kak, saya sendiri memang bukan pengguna TikTok Kak. Jadi mungkin nanti kita bisa buka juga kali ya untuk teman-teman yang sudah punya TikTok. Tapi saya tidak punya informasinya nih kira-kira paling bagus ngepostnya jam berapa dalam satu hari gitu ya. Saya tidak punya untuk itu. Tapi intinya adalah pengguna yang berbeda itu menggunakan TikTok pada waktu yang berbeda gitu. Namun Kak, ini ada tren yang saya baru baca juga di satu artikel bahwa semenjak pandemi COVID meningkat, intensitas penggunaan media sosial itu jadi rata dalam satu hari Kak. Kenapa? Karena kalau dulu orang tuh ada waktu mereka transport harus naik motor dulu ke kantor ya kan, jadi tidak bisa menggunakan media sosial. Kalau sekarang hampir satu hari tuh di rumah terus Kak, jadi lebih mendatar gitu Kak fluktuasinya tuh kecil. Kalau dulu kan pagi tinggi, terus jam-jam kantor rendah, jam-jam sekolah rendah, siang naik, terus sore naik lagi gitu kan. Kalau sekarang jadi rata Kak, karena ada pandemi ini gitu. Jadi intensitasnya pun jadi lebih tinggi. Tadinya rata-ratanya, ini saya luar biasa, ini sih gemes ngedengernya. Tadinya rata-rata cuma 2,5 jam per hari orang membuka media sosial, sekarang naik 2 kali lipat Kak. Jadi 6 jam sampai 8 jam rata-rata orang ada di sosial medianya mereka. Jadi dari 24 jam waktunya mereka, 6 jam tuh hanya di HP aja Kak. Itu rata-ratanya gitu. Jadi itu luar biasa sih Kak. Jadi fluktuasi itu sekarang agak bisa kapan saja tuh
bisa kita post sebenarnya. Gitu. Ini menyeram lebih ke menyeramkan sih Kak sebenarnya ya. Tapi ya itu sih, itu peluang juga buat kita untuk masuk menyampaikan misi-misinya kita gitu sih Kak. Ya oke, terima kasih Kak Irma. Makasih banyak, semoga menjawab ya Kak. Kita sama-sama belajar ya, kalau soal TikTok saya juga masih baru dan nggak punya TikTok. Ada pertanyaan dari Kak Dia, saya ingin bertanya, kira-kira idealnya berapa jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola media sosial Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, website, dan newsletter? Baik, ini Kak Dia, saya izin untuk kita pin dulu untuk kita diskusikan setelah kita istirahat. Kenapa? Karena saya ingin share dulu alat-alat bantu non-manusia, non-SDM, teknologi, untuk bisa membantu kita mengefisiensikan manajemen dari media sosial gitu ya. Nanti setelah itu baru kita bisa diskusikan, oh kayaknya saya bisa perlu segini nih gitu. Gitu ya Kak. Jadi nanti ini saya pin dulu nih pertanyaan Kak Dia, penting banget soalnya. Nah, Ibu Laili sudah ada juga di sini. Ibu Laili tadi saya manggilin Bu. Ibu mau nanya apa tadi? Ya udah duluan ngopi tadi saya. Gak apa-apa, santai. Gini Mbak. Kalau memperhatikan kalau bukain channel-channelnya orang itu, dia tuh kan selalu terkoneksi. Kalau ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, ada Twitter-nya, isinya sama semua. Gitu. Maksudnya kayaknya dia sekali posting gitu, sekali ngepost gitu bisa ada di semua. Misalnya belakangan ini kan saya jadi penggemarnya TikTok seseorang gitu. Kalau TikToknya lagi dimainin anak saya buka. Tenanglah bro. Jadi kalau saya nggak bisa buka TikTok karena dimainin nama anak saya cari Instagramnya gitu. Sama tuh pasti. Nah pertanyaannya, itu apakah ada sistem yang dirancang seperti itu, nggak membuat kita repot post di sini lalu buka aplikasi yang ini ngepost lagi di sini gitu? Apa ada sistemnya begitu atau enggak? Bisa dipelajari enggak ya? Baik, aduh Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Untuk TikTok saya belum bisa menjawab, tapi mungkin teman-teman yang sudah punya TikTok dan Instagram bisa membantu menjawab. Tapi Bu, kalau terkoneksi dari Instagram ke Facebook itu bisa. Jadi nanti ketika Ibu mau ngepost dari Instagram tapi mau ngepost juga di Facebook, ada tombolnya pilihannya. Jadi betul, jadi ketika ngepost nanti tampilkan juga di Facebook gitu, atau koneksi. Jadi pas mau ngepost kan Ibu klik next tuh, terus nanti Ibu masukin captionnya, Ibu scroll ke bawah, itu nanti ada pilihan mau di post juga di Facebook atau di Twitter atau di Tumblr. Nah jadi bisa nyambung ke ketiga kanal sosial media tersebut Bu. Tapi kalau dari Mbak, ngepostnya dari mana? Kalau dari Facebook bisa nggak langsung juga nggak bisa kalau dari Facebook sayangnya. Tapi hanya bisa dari Instagram ke Facebook gitu. Atau dari Instagram di post juga di Twitter gitu. Jadi biasanya memang lebih ke manual tuh Bu kalau yang dari Facebook di Instagram gitu. Tapi kalau misalnya mau ada automation kita bilangnya, jadi otomatis. Nah, ini saya sambil share screen juga ya, Bu. Jadi ada alat-alat bantu, software yang bisa kita gunakan. Jadi semuanya sekali ngepost, semuanya muncul. Tapi pakai alat bantu lain, Bu. Ini sebentar saya share screen. Nah, ini ada beberapa tools. Lebih banyak ke software, aplikasi, teknologi untuk membantu kita mengefisiensikan waktu kita dalam ngepost nih, Bu. Jadi kalau untuk manajemen konten, nah ini mungkin pertanyaan Ibu bisa terjawab apabila Ibu menggunakan salah satu dari aplikasi ini. Jadi ada Planoly, ada Later, Hootsuite, Buffer, Preview, CoSchedule. Nah, yang paling lengkap itu Hootsuite sama CoSchedule, Bu. Jadi kalau Ibu klik sini, nanti Ibu masuk ke aplikasi. Sambil saya coba klik ya. Nanti udah online semuanya, Bu. Jadi Ibu mau ngepost tanggal berapa, karena saya nggak punya, bentuknya seperti ini. Nah, tanggal berapa, ngepostnya mau di mana saja, tinggal diklik aja, dijadwalkan. Jadi ini mereka akan otomatis ngepostin buat Ibu, gitu.
Mau di Facebook, mau kirim email, mau di Twitter, mau di Instagram gitu. Jadi tapi untuk mendapatkan fitur lengkapnya harus bayar ya. Biasa ya Bu ya, namanya software ya, aplikasi kan kadang-kadang suka gitu kan. Jadi tapi masih bisa dipakai juga untuk yang versi free-nya. Tapi kayaknya ada keterbatasan, misalnya hanya boleh untuk dua kanal atau 3 kanal gitu. Tapi nggak terbuka semua tuh akses-akses seperti misalnya akses monitoring atau akses analisa gitu. Nah itu tuh belum keluar gitu Bu. Gitu. Kalau mau yang dapat akses penuh harus bayar gitu. Sama nih Bu, jadi masing-masing ini ada kelebihan dan kelemahannya, namun yang paling banyak orang pakai karena paling memberikan pilihan tuh yang Hootsuite sama CoSchedule gitu Bu. Oke, terima kasih Kak Ina. Sama-sama Bu. Nah, saya sambil lanjut juga untuk presentasi terkait kurasi ide-ide konten. Tadi pertanyaannya Ibu Diah ya? Yang Iya, Pramesti. Oh, yang nanyain terkait ide konten. Nah, nyari-nyari ide konten tuh dari mana sih? Nah, ini sih dari sini nih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, aduh, saya bingung nih mau nyari konten apa. Nah, tinggal masukin saja, sama ada 2 pilihan, versi berbayar atau versi gratis. Kalau versi gratis ya hanya yang basic-basicnya aja yang bisa. Misalnya nih Bu, kita misalnya mau ngomongin soal apa ya? HIV deh tadi karena ada organisasi yang ngomongin soal HIV ya. Indonesia. Misalnya ya, contohnya aja ya, kita tinggal masukin kata kuncinya HIV Indonesia atau misalnya HIV remaja Indonesia misalnya. Nanti si software ini akan otomatis mencari konten-konten di luar sana yang ngepost mengenai topik tersebut. Nih, nanti keluar nih. Mohon maaf, ini tersedianya dalam bahasa Inggris, tapi kita bisa cari kok yang versi bahasa Indonesianya. Nah, kelihatan ya jadinya nih di sini. Ini ada ngomongin soal HIV Indonesia, ngomongin soal ada berita di postnya di website mana, ada juga yang di postnya di sosial media gitu. Nanti kelihatan di sini engagement di Facebooknya tinggi, artinya orang-orang ngomongin mengenai tema ini banyak yang tertarik. Artinya itu kita bisa ngangkat konten yang serupa. Jadi kita tuh bisa mencari inspirasi lah dari konten-konten yang sudah ada yang engagement-nya paling tinggi. Kan kelihatan di sini total engagement-nya paling tinggi ternyata yang Jakarta Post. Kita bisa pakai. Mungkin kita bisa cari konten yang lebih relevan ya, apa ya? Olah sampah. Misalnya ya, kita ambil contoh aja. Supaya bahasa Indonesia hasilnya, karena kan yang sekarang bahasa Inggris semua hasilnya. Nanti mereka akan mengeluarkan yang semuanya bahasa Indonesia. Nah, ini dia nih. Kelihatan. DLHKI untuk olah sampah jadi kompos. Jadi ini berita-berita yang banyak orang share nih, banyak orang like gitu. Nah, itu nanti bisa kita lihat juga, atur juga dalam waktu 24 jam, dalam waktu seminggu kemarin, sebulan kemarin, atau 3 bulan kemarin. Gitu. Sampai 6 bulan kemarin. Ini untuk yang versi free itu bisa ngelihat sampai 6 bulan yang lalu nih, yang berita-berita yang disukai oleh audiens tuh apa. Dari segi geografi juga kita bisa pilih gitu. Language filter juga kayaknya sih bisa, nanti tinggal, Indonesia, tinggal masukin aja Indonesian language gitu. Jurnalis kita juga bisa pilih. Ini versi free-nya, tapi kalau mau versi berbayar nanti bisa termasuk analytics-nya juga. Ini kita tidak terbuka nih akses untuk analytics-nya. Menurut saya, biasanya kalau saya sedang menjadwalkan konten, itu apalagi konten-konten yang topiknya saya tidak mengerti, biasanya saya lari ke sini nih, Bu dan Kak. Jadi saya lari ke sini untuk cari berita mana nih yang paling disukai oleh orang, paling banyak di-share sama orang, gitu. Baru nanti itu beritanya saya sadur dan saya jadikan konten sesuai sosial media yang saya pilih. Misalnya saya jadikan konten infografik di Facebook gitu, atau misalnya saya jadikan bahan untuk reels di Instagram atau di TikTok gitu misalnya. Gitu. Jadi ini sebagai sumber referensi saja. Gitu. Semoga membantu ya. Dan ini hanya tiga platform atau website yang bisa memberikan contoh-contoh ide-ide berita yang bisa kita angkat jadi konten juga. Kalau misalnya memang
terlalu ribet, nggak punya banyak waktu, tinggal kita buka saja Twitter atau Instagram, cek hashtag sesuai dengan topik yang kita angkat. Misalnya tadi olah sampah di rumah. Nah, itu konten-kontennya seperti apa tuh yang di hashtag tersebut pakai. Kita bisa dapat ide baru dari konten yang sudah dibuat gitu misalnya. Gitu ya. Jadi antara ngelihat dari website ini atau coba cari dari hashtag. Semoga terjawab ya tadi Ibu yang menanyakan mengenai cara nyari-nyari ide konten gitu ya. Stok foto gratis. Kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk foto sendiri. Nah, kita bisa kesini nih, salah satu sambil saya coba buka, sambil loading, ini saya balik lagi ke presentasi saya. Ada Unsplash, ada Pexel, ada Pixabay, StockSnap, ini semuanya gratis dan nggak perlu ada royalti. Tapi yang harus dipastikan adalah kita mencantumkan siapa fotografernya gitu. Ini saya sambil buka salah satu contohnya, yang saya buka ini adalah Unsplash. Jadi misalnya kita mau mencari Indonesian farmer, misalnya ya, petani Indonesia gitu. Kita mau cari, karena kita nggak punya waktu gitu ya untuk nyari foto, ngelakuin foto sendiri. Tinggal kesini aja, terus akan dapatkan jadi beberapa petani Indonesian farmer gitu. Ada nih, dapat nih Indonesian farmer karena lokasinya di sini. Walaupun memang mungkin nggak sempurna ya, tapi beberapa bisa kita pakai dan semua ini gratis, tinggal kita download saja. Yang penting orang-orang fotografernya ini itu harus kita kasih kredit di post kita gitu, bahwa foto ini kita ambil dari fotografer ini. Gitu. Ini semua royalty free, jadi boleh digunakan. Itu salah satu dari 4 direktori yang foto ya, yang gratis bisa di-download gitu. Jadi jangan khawatir harus ngambil foto, tinggal download aja dari website ini. Kakak-kakak mohon jangan mendownload dari Google, karena dari Google itu ada yang tidak royalty free. Nah, ketika kita ngepost satu foto yang kita ambil dari Google tanpa kita tahu sumbernya dari mana, apalagi ketika kita ngepost di organisasi kita, itu sudah hitungannya di ranah yang lumayan berbahaya tuh gitu, karena jangan-jangan foto tersebut tidak untuk dipakai untuk kegiatan komersial gitu, yang komersial gitu ya gitu. Jadi pastikan hanya mendownload foto-foto dari website ini dan jangan dari Google gitu. Nah, yang berikutnya untuk foto editing, video editing, kalau kakak-kakak tidak punya orang di dalam organisasi yang memang graphic designer, bisa foto, bisa video editing, sekarang tuh sudah dimudahkan banget dengan aplikasi-aplikasi HP untuk memastikan video yang kita edit tuh bagus, fotonya juga bagus. Nah, ini ada beberapa aplikasi saja yang paling mudah untuk video itu namanya InShot. Mudah sekali, cuma tinggal upload videonya, tinggal dipotong, tambahin teks, save, langsung upload gitu. Jadi kita udah bisa bikin video pakai HP sebenarnya, nggak perlu ada videographer. Yang penting kita tahu cara menggunakan aplikasi tersebut. Untuk foto pun begitu. Jadi kadang kalau misalnya kita punya foto tapi kurang bagus, warnanya tidak matching gitu ya sama apa yang sudah kita post sebelum-sebelumnya, itu bisa kita edit, kita bikin lebih terang, kita masukin warna-warnanya organisasi kita, itu pakai aplikasi seperti Snapseed, Lightroom, atau VSCO. Ini sebagian besar gratis, tidak perlu bayar. Cuman nantinya kalau yang gratisan tuh kadang-kadang suka ada logo nama aplikasi videonya. Yang terakhir, desain grafis. Ini kita udah tahu semua ya, Canva. Canva tuh udah benar-benar sangat memudahkan kita mau bikin infografik, mau bikin poster, mau bikin presentasi, mau bikin video pun sekarang udah bisa di Canva gitu. Ada beberapa yang lain juga seperti Over, Pictochart, atau Unfold. Itu juga untuk membuat desain-desain poster, flyer, brosur dengan mudah di HP kita. Kalau Canva bisa di website juga. Jadi kalau kita udah belum selesai di laptop, kita mau lanjutin di handphone juga masih tersave filenya kalau Canva gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh alat-alat bantu, teknologi-teknologi software yang bisa kita gunakan nih. Sebagian besar gratis,
nggak perlu bayar. Jadi kalau kita punya keterbatasan dana untuk mencari staff komunikasi, kita tinggal luangkan waktu untuk melatih diri kita menggunakan aplikasi tersebut, atau cari staff komunikasi kita untuk bisa mereka menggunakan software-software yang sudah ada. Jadi saya mau kembali ke pertanyaannya Kak Diah tadi, kira-kira berapa orang yang diperlukan untuk mengelola media sosial Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, website, dan newsletter? Ada 6, tergantung dari kemampuan orang tersebut menggunakan software-software ini Kak Diah. Tapi yang saya pengen highlight di sini Kak Diah, mohon untuk memperhatikan tidak menggabungkan website manajemen dengan social media manajemen. Karena manajemen website itu dunia yang berbeda dengan sosial media gitu. Jadi kasihan orangnya, harus, karena nggak semua orang punya keahlian website, punya keahlian sosial media juga gitu. Jadi kalau saya rasa mungkin bisa 2 orang ya dialokasikan, yang satu khusus buat website, yang satu lagi khusus buat sosial media. Newsletter sendiri itu masuk ke ranah digital marketing tuh Kak. Jadi kalau misalnya saya melihat, ini Kak Diah perannya sih dari IDEP Kak ya berarti. Jadi kalau misalnya IDEP punya tim komunikasi, misalnya manajernya yang ngurusin semua yang terkait newsletter, terus ada social media officer dan ada website master gitu misalnya. Nah itu bisa 3 orang. Tapi kalau ternyata, wah kakak menemukan 1 orang yang sapu jagat gitu ya, bisa semuanya, pekerjakanlah Kak, supaya nggak perlu banyak orang, tapi bisa 1 orang aja gitu. Semoga menjawab ya Kak Diah. Oh ya, dan satu lagi, tergantung dari seberapa intens kita mau mengaktifasi sosial media kita ini. Kalau kita punya goal-goal atau target-target yang ambisius, artinya kita juga harus berani untuk berinvestasi di sumber daya manusia yang baik. Karena kita kan nggak mau ya sampai kita memeras energi orang gitu ya, untuk memaksa mereka mencapai satu tujuan yang susah banget dicapai dan perlu kerjasama dari banyak orang gitu. Jadi kita juga harus sebagai manajer atau supervisor, kita juga harus bisa cari titik imbangnya gitu antara tujuan yang mau dicapai dan berapa sumber daya manusia yang kita perlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan budgetnya kita berapa banyak gitu. Baik, ini ada masukan dari Kaziko. Kaziko, makasih banyak. Ini kita, saya senang sekali deh. Saling belajar gitu, kita horizontal learning ya. Cara membuka sosial TikTok nih, coba lihat di checkbox. Buka, ketuk edit profil, tambah ke Instagram, atau tambah ke YouTube atau profil. Berarti ternyata dari TikTok udah bisa langsung nyambung nih Bu Laili ke Instagram Bu. Nggak perlu posting manual. Nih di screenshot aja Bu. Makasih banyak Kak Ziko. Kak Irma. Ya. Kalau podcast itu masuk media sosial nggak? Podcast itu masuk ke platform musik tuh Bu. Jadi kenapa? Karena dia tidak interaktif, semi interaktif tuh. Jadi karena kan kita tidak bisa sebenarnya media sosial, tapi kebanyakan dari podcast tuh di uploadnya kalau sekarang di Spotify ya Bu ya. Jadi lebih ke software musik sih gitu. Itu sih Bu. Kak Irma pengen dari itu soalnya. Iya nanya soal podcast. Apakah podcast itu dia kalau di uploadnya selalu di Spotify itu? Nggak harus di Spotify, Ibu, ada banyak platform-platform lain. Jadi kalau misalnya Ibu punya iPhone gitu misalnya, itu ada sendiri aplikasi podcast. Tapi untuk Android itu biasanya di Spotify. Kita juga bisa upload podcast kita di YouTube gitu misalnya. Itu juga bisa ke sana Bu gitu. Bisa juga upload podcastnya kita itu di website kita gitu. Jadi bisa di mana saja. Tapi sekarang kebanyakan orang karena sudah semakin banyak audiens yang menggunakan Spotify, akhirnya mereka berlari lebih memilih bukanya di Spotify gitu Bu jadinya. Karena sudah banyak audiensnya di sana. Iya, nanya lagi karena saya kan sering tuh dengar di Spotify tuh. Itu kan kayak ini ya. Kalau saya pikir sih Spotify itu kayak radio dia ya. Betul Bu. Kan kayak radio gitu. Apakah kalau kita misalnya mau upload ke
Spotify itu dia register dulu atau berbayar dulu atau gimana gitu Kak? Betul Ibu, jadi Ibu harus registrasi dulu, terus nanti aku kurang paham ya Bu, karena aku sendiri belum pernah membuka di Spotify, tapi harusnya tidak berbayar untuk provider musik atau providernya, tapi ada iklan nantinya gitu Bu. Jadi aku kurang tahu pilihannya apa untuk kalau kita mau membuka akun untuk kita menyediakan podcast ya gitu. Tapi harusnya sih ada pilihan gratisnya Bu. Cuman kalau gratis nanti harus ada iklan-iklannya gitu dari Spotify-nya. Itu sih Bu. Itu ya kalau dari saya ya Bu. Setahu saya. Tapi nanti saya coba cari tahu ya Bu. Kayaknya harus ada ilmu sendiri ya podcast ini ya. Betul, kalau podcast itu kita karena kualitas rekamannya harus baik, terus kita juga harus tahu teknik untuk membuat diskusi yang menarik gitu-gitu Bu. Jadi kayak ada tekniknya sendiri. Itu sebenarnya masuk ke konten, tapi udah konten yang lebih ke bukan engagement lagi, tapi lebih ke action. Dimana komitmen dari audiens itu sudah jauh lebih banyak, nggak cuma 1 menit 2 menit, tapi sampai setengah jam gitu harus bisa dengerin kita gitu. Jadi ada seninya sendiri kalau menurutku gitu Bu. Baik, Ibu Laili, kalau Pinterest, nah Pinterest itu tergantung juga Bu dari tujuan organisasi kita. Untuk Pinterest itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah aplikasi untuk mengumpulkan inspirasi, mencari ide gitu. Bisa dari Pinterest, tapi kalau untuk organisasi mempunyai Pinterest sendiri, hanya organisasi-organisasi tertentu yang cocok. Misalnya ya, organisasinya itu terkait interior design, arsitek gitu. Jadi lebih ke sana. Karena itu hanya untuk kayak board gitu loh, untuk ngumpulin foto-foto gitu. Tapi pertanyaan Ibu untuk Pinterest sendiri itu untuk Ibu gunakan di Pinterest atau mendapatkan foto dari Pinterest, Bu? Mendapatkan foto, apakah free? Nah, untuk Pinterest itu tidak ada royalty free Bu, gitu. Jadi harus sama dia seperti Google Bu. Jadi sebaiknya hindari download dari Pinterest kalau untuk digunakan untuk organisasinya Ibu. Jadi kita supaya nggak jadi masalah. Lebih baik ke yang website tadi ya Bu. Nanti PDF-nya saya share juga di WhatsApp group. Pernah pakai pula tuh Mbak? Mungkin gini, kalau Ibu sudah menggunakan, dicari lagi saja sumbernya dan dikasih kredit sumber dari Pinterest, kasih linknya Bu, gitu. Terima kasih Kak Irma. Sama-sama Bu. Kak Leo, konten viral itu biasanya lihatnya dari hanya satu platform saja, atau bisa dari semua platform di mana engagementnya tinggi, terus sering dengar trending topik itu dilihat dari trending topik itu dari Twitter Kak Leo. Tapi itu juga berbeda gitu. Jadi berbeda audiensnya gitu ya gitu. Jadi tapi memang bisa dilihat dari hashtag trending topik di Twitter gitu. Kalau di Instagram sama. Jadi kita lihat dari yang trending topik di Instagram di search-nya yang paling tinggi gitu. Biasanya kalau udah masuk ke media independen, nah itu udah mulai trending topik tuh viral gitu. Apakah dilihat hanya dari satu platform saja atau bisa ke semua platform? Bisa ke semua platform karena sekarang semuanya udah serba nyambung, udah membingungkan sebenarnya, udah terlalu nyambung antara satu platform ke platform lain gitu. Kalau Canva, Ibu Siti, Canva maksudnya cara menggunakannya Bu? Bukan, tadi ngomongin soal editing itu gitu loh. Kan sekarang Canva itu kan apa ya, nggak tahu, saya sih jarang make, cuman kan kalau dari teman-teman banyak bilang Canva itu lebih mudah digunakan gitu. Kemudian dia meskipun ada juga beberapa fitur yang berbayar ya, karena ada ininya dia kan watermarknya itu sih Kak. Jadi Canva itu sebenarnya tidak ada watermarknya Ibu. Jadi tapi ini kebutuhan untuk apabila organisasinya Ibu perlu membuat flyer nih. Contohnya nih flyer yang saya buat ya Bu untuk organisasi saya nih. Jadi kita menggunakan Canva untuk buat posternya. Jadi tersedia banyak template-template, contoh-contoh layoutnya sudah ada. Tinggal kita ganti warnanya, ganti teksnya, tambahkan foto, tambahkan logo gitu. Jadi ini salah satu contoh yang mungkin saya
kasih lihat flyer yang lagi saya buat gitu dengan menggunakan Canva. Ini gratis Bu, jadi memang tidak berbayar, tapi yaitu terbatas. Nanti ketika kita mau misalnya perlu ada tanda panah, tinggal dicari tanda panahnya yang free, jangan yang berbayar gitu misalnya. Jadi di elemennya ada untuk masukin teksnya, untuk warnanya gitu Bu. Jadi Canva itu untuk alat membantu membuat poster aja gitu Bu. Nggak hanya poster sebenarnya, presentasi juga bisa Bu. Sekarang untuk bikin video juga bisa gitu. Ini contoh-contoh aja ya. Ini kualitas masih loading masih. Jadi contoh-contoh poster-poster yang sudah kita pernah buat nih. Contohnya nih yang tadi relevansi lagi ngetren waktu kemarin kan peraih medali emas kita perempuan-perempuan keren, kece-kece. Nah, itu jadi kontennya kita juga tuh karena relevan lagi ngetren gitu. Nah, jadi itu bisa dijadikan konten juga. Jadi Canva itu bisa membantu banget untuk apabila Ibu tidak punya sumber daya manusia seperti graphic designer atau video editor gitu. Oke, free pick. Kak David, terima kasih banyak sudah dibantu menjawab. Kalau free pick ada free dan premium, betul. Kebetulan free pick juga sering dipakai jadi oleh Kak David, dan lebih baik hasil unduhan dari free pick dimodifikasi dulu, baik warna dan penempatan grafisnya. Wah, Kak David nih yang harusnya kasih presentasi hari ini, Kak David nih. Oke, satu lagi nih saya ada namanya Flaticon. Kalau misalnya kakak-kakak perlu bikin infografik gitu ya, tapi perlu icon-icon gitu, perlu ilustrasi-ilustrasi graphic design, itu bisa ke sini nih, namanya Flaticon. Nanti saya tambahin juga di PDF-nya, dan PDF-nya ini akan saya share juga ke kakak-kakak. Udah ada link-nya, nanti tinggal diklik aja. Beberapa nggak ada link-nya, nanti tinggal di Google aja ya. Jadi misalnya nih kakak-kakak perlu nyari icon gitu untuk membantu buat poster. Ini bagus banget, free, gratis, tinggal download aja, cuman warnanya nggak bisa diganti-ganti. Kalau mau ganti-ganti warna harus bikin akun dulu. Akunnya pun bisa free gitu. Nah, ini contoh-contoh icon-iconnya ya. Jadi kita misalnya mau nyari waste, sampah gitu ya. Kenapa dari tadi saya maunya nyari sampah dulu ya? Nggak apa-apa deh ya. Kita nyari sampah, nanti akan keluar icon-icon yang bisa merepresentasikan sampah. Ini nanti akan membantu untuk membuat presentasi kita terlihat lebih visual gitu ya. Jadi, nah ini bisa untuk yang recycling, tinggal dipilih aja, terus di download, ada tanda download kan, free download, pilih yang mana, tinggal download aja, ketik. Nah, jangan lupa kasih kredit ke orang yang membuat icon tersebut, udah tinggal download aja, gitu. Langsung deh dia download, gitu. Mudah ya, jadi tinggal di save aja, gitu. Untuk directory tools, nanti saya kirim juga, semoga bisa membantu. Yang terakhir, saya juga mau kasih template, semoga bisa membantu juga. Template-nya bentuknya seperti ini. Oke, teman-teman, ini saya punya template untuk membuat perencanaan konten. Jadi ini kalau kakak-kakak lihat di bawah, ini kan ada kelihatannya, ada banyak lembarannya. Ini paling mudah nih di Excel sheet. Di lembar Excel, di bawahnya tuh ada banyak lembarannya. Ada master planner, ada kalender sosial media, kalender untuk hari raya besar, perencanaan untuk iklan, untuk membuat blog post, kita bilangnya editorial, untuk newsletter, influencer dan partner sama event, itu udah ada template-templatenya. Nanti saya akan kirim sebentar lagi. Saya mau jelaskan singkat aja untuk cara menggunakannya. Jadi cara menggunakannya adalah kita harus mulai dari master planner-nya dulu, karena master planner-nya ini adalah ibaratnya semua informasi ada di sini. Kenapa kita punya master planner? Karena supaya kita tahu bahwa satu postingan ini nantinya akan dipost di mana saja dan relevansinya apa. Dan kita juga tidak bicara ketika ngomongin master planner, tidak hanya bicara mengenai digital, tapi kita juga bicara mengenai kegiatan-kegiatan offline yang kita lakukan. Seperti misalnya kita ada event, atau ada pelatihan, atau ada program.
itu nanti bisa menjadi sumber informasi yang akan kita publikasikan di kanal-kanal media sosial kita ataupun di website kita. Makanya kalau dilihat di tabel A ini ada banyak pilihannya, blog post, terus ada newsletter, media sosial, iklan, terus partner, kira-kira ada organisasi yang bermitra sama kita misalnya, influencer, ada event, ya kan, pelibatan media seperti press conference atau kita mau bikin media visit gitu misalnya. Jadi ini tuh semuanya ada di sini. Jadi kita bisa tahu nyambung semua gitu, integrated gitu, kita bilangnya terpadu ya. Nah, ini sudah ada di yang warna-warna biru muda, itu adalah contoh-contohnya. Jadi nanti tinggal diikuti saja contoh cara mengisinya seperti apa. Mudah-mudahan sih cukup jelas untuk cara mengisinya, karena kita sebenarnya pembahasan ini untuk strateginya sudah dibahas di sesi sebelumnya sebenarnya gitu. Nah, begitu master planner-nya selesai, baru deh kita masuk ke detailingnya. Ini ada yang perencanaan media sosial kalender. Ini nanti harus di-copy per bulan, karena ini dibuatnya untuk per bulan, dan udah ada tempat buat kasih target. Misalnya target bulan ini followernya harus naik 200 orang, terus engagement-nya, likes-nya harus naik jadi rata-rata 10 orang per post gitu misalnya. Itu bisa kita masukin tuh ke target. Atau kalau kita ada jualan, misalnya workshop-nya laku, ada 100 orang yang daftar workshop gitu misalnya. Jadi target per bulan harus dimasukkan di sini agar bisa kita monitor nantinya setelah 3 bulan atau 6 bulan. Ini yang warna biru lagi-lagi nih contoh, kita bisa bikin per tanggal, dan kita mau ngepost di channel mana saja tinggal dipilih, bisa di Facebook, Instagram, Instafeed. Kalau mau ditambah nanti tinggal tambah sendiri di bawah, bisa itu bisa tambah tadi TikTok, tambah LinkedIn, boleh juga. Formatnya itu ada beberapa pilihan, entah kita mau ngepost foto saja, terus tinggal kasih caption, atau kita mau ngepost video, atau kita mau bikin infografik, atau kita mau bikin grafik biasa tulisan, atau kita mau bikin sesuatu mengenai blog post. Jadi tinggal dipilih. Kalau kakak-kakak punya format lain, silahkan ditambah juga. Gaya bahasa, nah ini gaya bahasa maunya bentuknya seperti apa nih? Apakah ini untuk mempromosikan? Apakah ini tadi style edukasi? Nah, tinggal dipilih saja. Kenapa ini penting? Karena nantinya ketika si social media officer-nya itu mempresentasikan ke manajer, nggak perlu semuanya secara detail, tinggal dibaca dulu aja, jadi udah jelas gitu perencanaannya. Untuk kontennya sendiri ada bagian teks pada gambar atau video. Jadi kalau kita bikin video atau kita bikin poster gitu kan suka ada teksnya tuh di atas videonya. Nah itu apa kira-kira, itu bisa udah ada tempatnya. Captionnya seperti apa? Itu caption tuh biasanya untuk mendampingi video atau fotonya ya, caption, udah tahu ya. Terus ini kalau kakak-kakak punya Google Drive dan save di Google Drive, tinggal di link saja kontennya ke sini, dan catatan kalau misalnya tiba-tiba perlu, ini harus di-post jam 12 gitu misalnya. Nah, itu untuk cuman catatan tambahan saja. Jadi nanti tinggal diikuti saja, mengisinya, diatur saja, dihapus yang tidak relevan, ditambahkan apabila ada yang kurang gitu. International Calendar ini hanya untuk membantu kakak-kakak untuk memetakan dalam setahun ke depan berapa hari besar atau perayaan yang bisa kita jadikan sebagai konten dan idenya seperti apa gitu, temanya apa gitu. Iklan sosial media nantinya akan dibahas lebih dalam hari Senin sama Sani. Ada versi manualnya seperti ini, nanti dia yang akan jelaskan. Terus kita juga ada editorial kalender, ini blog post ya pada dasarnya. Ini mungkin aku ganti jadi blog post aja ya, kalender blog post gitu. Kalender blog post. Nah, jadi sudah ada tabel-tabelnya. Bulan ini kita mau bikin berapa blog, topiknya apa, kenapa kita bikin blog itu, apa sih gunanya blog itu buat audiens kita. SEO itu sangat penting untuk blog, karena ketika orang nyari resep atau orang nyari tips gitu kan di Google,
harus tahu tipsnya yang matching sama artikelnya kita gitu. Jadi misalnya nih blog postnya tentang karir gitu kan, carilah SEO atau keywords yang sesuai dengan judulnya gitu. Nah ini masing-masing kolom ini sangat membantu kita nantinya untuk menulis. Jadi ini semacam kerangka sebelum kita menulis satu blog gitu. Jadi setiap kegiatan konten yang kita lakukan tuh ada tujuannya, bermakna gitu. Jadi nggak cuma sembarangan, saya pokoknya mau ngepost ini aja gitu. Itu lebih baik kita meningkatkan kualitas daripada kuantitasnya aja yang dipikirin gitu. Untuk newsletter itu jadi tadi Kak Diah juga ngomongin soal newsletter. Ini juga untuk membantu merencanakan dalam 1 tahun kita mau berapa kali ngirim newsletter, setiap berapa bulan, tema-temanya apa saja. Nah ini bisa dikaitkan dengan hari-hari besar, misalnya dengan Hari Perempuan Internasional atau apa, jadi tergantung tiap bulan gitu ya. Atau kira-kira tiba-tiba ada campaign penggalangan dana untuk IDEP misalnya gitu. Jadi tinggal dibuatkan saja di perencanaannya di kalender ini. Terus ada list influencer, jadi ketika kita melihat ada nih ternyata misalnya artis atau influencer yang mengangkat isu yang dekat sama misi kita, itu kita masukin saja dulu ke listnya, nanti tinggal kita coba hubungi gitu. Dan dibuatkan juga list untuk mitra dan event. Ini kalau list mitra dan event, jadi event itu dalam setahun kira-kira ada event-event apa saja yang organisasi kita bisa ikuti, sehingga nantinya informasi-informasi ini bisa kita masukin tuh ke master planner, jadi nyambung semuanya. Jadi ternyata misalnya kita tahu, ternyata bulan Juni itu ada event besar, misalnya Inacraft gitu, berarti semua konten-konten bulan Juni harus mengarah ke orang supaya tahu kita ada di Inacraft gitu, misalnya di sosial media gitu. Jadi nyambung, terpadu banget tuh antara kegiatan offline dengan kegiatan yang kita lakukan di online gitu. Mudah-mudahan nantinya template ini bisa membantu kakak-kakak untuk mengelola media sosial dengan lebih terarah dan menjawab tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi ya. Nah, tadi Kak Nukhan nanya ya tadi beberapa hal, ide-ide dong topik, ide-ide konten dong untuk sosial media gitu, tapi yang berbobot gitu sesuai dengan LBH gitu kan, program-program LBH nih. Saya mau kasih contoh aja, tapi beliau ini tidak merepresentasikan organisasi ya, beliau ini psikolog, tapi saya jadi ingat karena ngomongin LBH, jadi ingat dia membahas mengenai hak anak-anak gitu, tapi konten-konten ini tuh menarik banget. Jadi misalnya nih, sebentar ya, tinggal dilihat aja namanya Samantha Elsener gitu. Nanti mungkin ada organisasi-organisasi atau lawyer, misalnya pengacara gitu ya, pengacara influencer, nah itu bisa tuh dilihat tuh konten-konten dia kayak gimana sih gitu. Mana ya yang terkait hak anak tuh? Ambil satu contoh aja ya, misalnya. Takut suaranya terlalu besar. Nah, itu jadi itu salah satu contoh-contoh yang bisa dibuat gitu ya. Jadi topiknya sangat spesifik mengenai mematahkan stigma gitu kan, tentang ibu rumah tangga gitu kan. Bukan stereotip, bukan stigma, stereotip tentang ibu rumah tangga gitu aja. Jadi isu-isu spesifik yang penting buat LBH angkat atau edukasi gitu. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Dan pastikan ada orangnya di balik message, di balik konten tersebut gitu. Jadi harus beranikan diri Kak, teman-teman dari LBH untuk menjadi model gitu. Terus ini juga ada untuk isu sampah. Salah satu yang paling saya suka kontennya ada Kertabumi Recycling Center. Ada yang kenal nggak atau mitranya atau memang ada di sini ternyata Kertabumi Recycling Center, nggak ada ya? Ini saya suka sekali karena kontennya itu sangat informatif dan edukatif. Contohnya nih, saya kan sedang belajar untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap limbah. Saya tuh suka banget ngelihat kontennya dia karena saya jadi tahu, oh ternyata ini tuh cara saya buat kompos. Oh ternyata
dari potongan buah supaya bisa tahan lebih lama, saya mesti giniin gitu. Jadi bener-bener edukatif banget. Bahkan gak hanya di rumah, tapi ada juga misalnya tips gitu ya. Cara pengelolaan sampah di kantor gitu. Jadi kayak bener-bener relevan gitu sama audiensnya mereka. Dan semuanya tuh simple, relevan sama kesehariannya kita. Dan engagementnya juga dia kalau saya lihat-lihat tinggi juga gitu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai salah satu contoh juga bagaimana kita bisa membuat konten berkualitas yang berguna gitu buat audiens kita gitu. Nah, contohnya nih instalasi pemanen air hujan, terus bagaimana kita bisa mendaur ulang masker menjadi pot. Nah, ini kan contoh gabungan antara konten yang inspiratif dan yang edukatif gitu. Jadi kan menarik ya konten-konten yang mereka lakukan gitu. Ini bisa kita lakukan, audiens lakukan sendiri di rumah mereka gitu. Dan lumayan simpel untuk membuat juga kita sebagai organisasi. Nggak perlu investasi di videografer atau fotografer, buat sendiri saja gitu. Gitu sih, itu beberapa contoh saja. Mudah-mudahan buat Kanukan tadi bisa memberikan ide untuk TikTok-nya ya Kak. Itu saja dari saya. Kira-kira jadi kita bisa lanjut nanti di WhatsApp group. Kalau kakak-kakak ada pertanyaan, saya masih membuka ya Kak. Silakan Kak, ada yang mau disampaikan nggak? Kak Askia, silakan unmute Kak. Halo Mbak Irma. Ya mau nanya nih. Tadi kan disampaikan tentang konten website dan sosial media itu kalau bisa dibeda-beda gitu ya. Tapi misalnya nih kita keterbatasan tenaga, jadi untuk mengefisienkan itu konten sosial media dan di website dijadikan satu. Jadi konten media itu mirip-mirip kayak konten website jadi berupa berita gitu. Lebih kepada pemberitaan dan agak panjang agak panjang isinya gitu. Nah kira-kira itu gimana menurut Mbak Irma? Sama yang kedua, kalau misalnya kita di IG terus IG-nya itu nggak bisa caption gitu, dia cuma bisa gambar aja, walaupun kita udah tulis caption, tapi ternyata nggak keluar captionnya gitu. Apakah itu IG-nya, ada yang bilang itu IG-nya di ban atau gimana gitu? Nah, kira-kira ada solusi nggak kalau misalnya kita mengalami IG yang seperti itu gitu, masalah IG? Itu aja Kak Irma, terima kasih. Makasih Kak, pertanyaannya yang pertama tadi terkait konten yang ada di website dan di sosial media. Kalau yang tadi saya coba jawab itu pertanyaan dari Kak Dia terkait sumber daya manusianya Kak. Kira-kira perlu berapa banyak? Jadi biasanya harus dibedakan sumber daya manusia untuk mengelola website dan mengelola sosial media. Tapi kalau dari kontennya itu udah pasti jauh berbeda Kak. Jadi kalau website itu tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi lebih mendalam mengenai organisasi kan. Ada anggotanya siapa, apa tujuan visi dan misinya, terus jalur untuk berdonasi gitu kan Kak. Jadi memang itu biasanya website itu tidak harus diupdate setiap hari. Biasanya kita tuh mengupdate website kita 1 tahun sekali saja, karena yaitu tadi page-nya biasanya dalam website itu banyak gitu. Jadi tapi semua yang ada di sosial media itu bisa mengarah ke website agar orang-orang bisa tahu lebih dalam. Jadi yang lebih singkat itu di website, di sosial media. Misalnya contohnya, visi kami adalah bla 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 gitu. Cek website kami untuk tahu lebih dalam. Nah, jadi di website itu nanti penjelasan lebih dalamnya gitu Kak. Jadi bisa sama, tapi lagi-lagi untuk di website itu lebih ke informatif dan tidak untuk di-update setiap hari Kak, gitu Kak. Semoga menjawab ya Kak Askia. Untuk yang kedua, IG caption yang tidak bisa dimasukkan, kalau itu di-ban, Kakak bisa langsung hubungi call center-nya Instagram. Mereka tuh lumayan cepat untuk membalas, 24 jam biasanya sudah ada balasan, supaya mereka bisa membantu mengangkat ban-nya gitu. Dan jadi Kakak memang harus mengklarifikasi dulu bahwa ada kendala teknis gitu misalnya. Jadi mereka bisa membantu untuk menyelesaikannya, karena itu adalah
kendala teknis ya Kak sifatnya gitu. Yang bisa membenarkan, yang bisa ngebenerin tuh hanya Instagramnya gitu Kak. Oke, makasih Kak Irma. Oke, baik Kak. Satu lagi tadi ada yang angkat tangan juga ya? Atau Saya juga mau nanya nih. Boleh, Bu Laili silahkan. Jadi pertanyaannya mungkin ke Kak Irma, tapi sekaligus ke ini penyelenggara pelatihan ini. Kira-kira kalau kami butuh semacam semacam mentoring gitu untuk merapikan media sosial yang ada di Hapsari, itu bisa nggak ya kami didampingi dalam waktu mungkin kalau paling lama 1 bulan gitu udah selesai memperbaiki media sosial yang ada, misalnya website. Ini saya baru tahu ini loh, website itu ternyata mestinya isinya informasi mendalam tentang organisasi gitu ya. Sering baca memang kalau untuk informasi lebih lanjut cek website kami gitu, sering baca-baca kayak gitu. Tapi kami sendiri website kami itu apa isinya itu. Rasanya semua mau dimasukin ke situ gitu. Karena nggak tahu kan. Gitu. Jadi bagaimana mengatur supaya website itu isinya betul, yang harus ditaruh di website ya website, yang harus di Facebook ya Facebook, yang harus di halaman gitu kan, di halamannya Hapsari di situ. Bisa nggak ada semacam mentoring dalam waktu, kami janjilah paling lama 1 bulan udah bisa lah kami. Kalau orangnya, sumber daya manusia yang ada di Hapsari itu cuma ada 2 yang standby, yang bisa ditugasi untuk urusan media ini, termasuklah Siti yang hari ini ikut belajar di sini. Bu Siti. Erwita absen karena dia ada jam kuliah. Harusnya dia tim media juga. Nah, jadi pertanyaannya ini ke Kak Irma Sitompul sekaligus sama ke panitia penyelenggara pelatihan ini. Itu aja Kak Irma, makasih banyak. Makasih Bu. Ibu saya mau tanya, yang waktu sesi sebelumnya tim dari Hapsari datang nggak ya Bu untuk yang ngomongin strategi? Siti datang, kalau Siti ikut kan? Kayaknya Siti ikut. Pokoknya kami tuh dari bertiga ini pasti salah satu harus ada yang ikut full. Itu sudah. Banyak kali pelatihan Lokadaya, lupa tuh yang lupa yang mana aja yang kita ikut. Perasaan semua Lokadaya pasti ikut. Tapi pokoknya kami kalau ada hubungannya dengan media sosial, kami nggak mau absen. Penting buat kami ini. Siap. Jadi gini, sebenarnya pertanyaan Ibu Laili itu bisa terjawab apabila tim Hapsari ada yang hadir di sesi sebelumnya, karena kita membahas mengenai strategi komunikasi pemasaran terpadu, dan di situ saya sudah memberikan template juga untuk membuat rencana komunikasi pemasaran terpadu. Nah, di situ nanti akan terjawab tuh kira-kira strateginya. Jadi, kalau kita merapihkan sosial media dan website, kita harus mulai dari strateginya dulu, Bu. Baru nanti kanal-kanalnya akan kelihatan nih, arahnya bagaimana lebih rapi gitu, Bu. Jadi, kalau dari saya sendiri, seperti yang saya sudah diskusikan ke tim Co-Evolve, jadi selama seminggu ke depan sampai dengan Jumat minggu depan, saya membuka ruang diskusi di WhatsApp group. Kalau memang kakak-kakak juga pengen japri juga nggak apa-apa selama seminggu ke depan. Kak Irma, kalau ada waktu cobalah Kak, lihatlah websitenya Hapsari Kak. Penting lah nengoknya. Apa websitenya, Bu? Hapsari apa Ci? Alamatnya Ci, Hapsari.id kayaknya. .org, Hapsari.id. Apa-apa itu isinya. Semua masuk. Mantap Bu. Aduh, saya senang sekali nih, kontennya banyak banget di website. Sebenarnya bisa dijadikan konten sosial media ya Bu ya. Kayak pasar kan, semua ada. Iya, ini sebenarnya ini bisa kita bilangnya di recycle. Kita bisa recycle ke sosial media gitu, beberapa. Gitu. Clipping pun ada. Keren. Udah banyak berarti kontennya, Bu. Ya pokoknya kalau apa dimasukin gitu, semua dimasukkan situ. Tapi kan kalau membandingkan ada website orang lain dari lembaga yang lebih bagus dari Hapsari, kita ngeliat kok beda ya. Kayaknya mereka nggak nafsu-nafsu amat itu mengupdate gitu. Kayak Irma bilang tadi, setahun sekali cukup diupdate. Kita sibuk mau mengupdate.
Bagus Bu, nggak apa-apa Bu. Yang penting terkumpul dulu di satu wadah, kan nanti tinggal ngerapiinnya mudah Bu, gitu. Baik, Ibu Laili keren banget. Aku senang banget effortnya nih luar biasa. Aku senang banget lihat konten-konten yang aktif kayak gini, sampai YouTube pun ada, video ada, artikel ada. Bagus Bu, luar biasa. Tinggal dirapikan saja menurutku Bu. Udah bagus sekali. Nanti saya tunggu teman-teman di WhatsApp dengan pertanyaan-pertanyaannya atau mungkin ide-ide baru. Saya mohon maaf juga kalau saya tadi misalnya ada salah-salah menyebutkan atau salah kata gitu. Saya mohon maaf untuk kekurangannya dan terima kasih banyak untuk semangatnya hari ini. Saya senang banget bisa berbagi sama kakak-kakak, dan saya juga terima kasih Kak Ziko udah ngajarin saya, ngasih tahu bahwa ternyata TikTok bisa nyambung ke Instagram. Keren, luar biasa. Terima kasih semuanya. Ya, makasih. Sehat-sehat. Nah, dadah, pesenin. Terima kasih.